eh hubungan lu sekarang sama pasangan lu gimana sih? Fine fine aja selama lu nikah muda, apa lu mungkin ada sedikit problem? Tapi ini gini ya, gue nanya kayak gini boleh lu jawab, ya kan? Boleh nggak mau lu jawab silakan. Karena gue juga sebenarnya nggak mau terlalu membuka privasi seseorang ya, tapi karena mungkin gue sebagai kawan lu ini pengen pengen tahu sebetulnya kehidupan lu sekarang ini gimana sih, karena gue tahu kan lu udah berani memutuskan nikah muda nih, dan gue juga nggak tahu nih sampai saat ini lu hubungannya tuh kayak gimana. Boleh nggak sih lu sedikit cerita sama gue? Ah, udah terlalu rusak jadi gue bingung mulai dari mana. Ya kayak kayak gini nih guys, gue bingung nih, sorry ya. Ya sebetulnya rusak itu berbagai banyak hal ya. Nah ini rusaknya ini seperti apa sih yang bisa sampai lu bingung untuk menceritakan tentang hubungan lu yang mungkin lu udah berapa lama sih sebetulnya nikah ini? Udah gitu. 3 tahun. 3 tahun itu kan berarti kan bukan waktu yang sebentar ya sebetulnya ya. Benar nggak sih? Itu udah waktu yang bagi orang yang nikah muda 3 tahun itu udah lumayan ya. Itu bukan waktu yang sebentar untuk menjalani hubungan serius ya. Nah selama 3 tahun itu lu rasain apa sih, maksudnya lu ngerasain eh, kegagalan, apa lu ngerasain apa sih sampai lu mengucapkan lu bingung, lu pengen cerita sampai mana karena udah saking rusaknya. Ah, jadi suatu ketika gue lagi ya lagi baik-baik aja lagi pacaran dia sebelum pulang dari traveling gitu. Mm-mm. Terus liburan gue ngerti gue melakukan alasan yang salah fatal menurut gue tuh yang fatal banget. Ah, jadi apa jadi bukan gue doang yang rugi, keluarga gue, pasangan gue, sampai ke anak gue pun ngerasa ya karena kelakuan gue yang bikin semua jadi rugi semua. Ada satu pak ya yang bikin gue fatal banget lah. Terus ternyata gue cari tahu gimana di saat gue lagi bermasalah, setelah gue selesai bisa sudah clear, gue mencari tahu nih kalau gue tuh orang setiap apapun, bukannya gimana ya, gue kayak ngerasa tuh feeling gue gak enak. Gue kayak pasti ada masalah segala macam di luar yang gue nggak tahu. Akhirnya gue cari tahu segala macam, dan di situ mulai pasangan gue mulai berubah. Kok setelah gue ini udah baik-baik aja kenapa jadi berubah gitu. Akhirnya gue cari tahu tanpa dia tahu, yang gue bilang itu sahabat. Jadi gue punya mantan sahabat ya, pas gue cari mantan sahabat jadi itu udah gue tuh kayak gimana sahabat dengan Ya apa sih sahabat ya yang bos gue ya. benar-benar tahu satu sama lain ya. Terus ya sahabat yang tahu satu sama lain di saat itu ya gue ada ngasih apa namanya ya dia cerita gue cerita dia saling tahu lah gitu, tapi nggak terlalu dalam, nggak terlalu kayak gue cerita ke lo gitu kan. Jadi ya masih mantan sahabat ternyata Lebih dia menyakitkan, apa lebih menyakitkan. waktu menyebutkan dia itu Bajingan. ya, ya jadi lagi rusuk gue dari belakang. Ya ya benar sih. Jadi kayak rusuk gue dari belakang, wah anjing lah gue orang kayak gitu. Ya Gue dari belakang dan dia deketin gue sama tanpa semua tahu gue waktu gue lagi ada masalah itu. Di saat gue baik-baik aja dia mulai semua gitu kan.
baik-baik aja. Hmm. Udah minta maaf ke keluarga gue salah gue ini. Gue udah mau baik-baik aja lah, gue mau jadi baik. Ternyata gue belum bisa. Berarti gini, berarti kesimpulan yang gue ambil ya, kesimpulan yang gue ambil Ya, dari cerita lo ya. Jadi setelah lo liburan dengan pasangan lo dan anak lo, ya kan, lo terkena musibah, ya, lo terkena musibah yang mungkin lo pribadi itu juga nggak mau sebetulnya dapat musibah itu, benar nggak sih? Siapa sih yang pengen dapat musibah, ya nggak? Nah, setelah lo menyelesaikan musibah itu, ya kan, eh, kebahagiaan lo itu berarti tiba-tiba langsung hancur seketika. ya parah. dan Itu 180 derajat. dan hancurnya hubungan lu, hancurnya keharmonisan pernikahan pernikahan lu, ya kan, itu diakibatkan oleh sahabat lu sendiri berarti. Ya, bukan karena masalah sebenarnya. Sebenarnya itu kayak egoisan juga. Yang bilang bukanya itu kayak egoisan pasangan lo sendiri. Itu juga saat itu juga mungkin gue egois, gue ngikutin nafsu gue, jadi hingga terjadi kepatalan yang benar-benar gue gak akan bisa cerita di sini. Iya, iya. Gue gak akan bisa cerita. Ya, oke, paham gua. Ya itu. Misalnya, Oke, paham gua. Akhirnya, Kalau itu gua paham sih. akhirnya gue cari tahu sendiri, dan ada yang ngomong ke gue juga, gue cari tahu, oh ternyata benar. Gue ngerti pasangan gue ini alasannya apa untuk bersama lagi. Gue juga gak paham sampai sekarang. Maksudnya gak paham lagi. Ini tuh ada permainan apa sih? Gue gak tahu. Kan maksudnya ya nggak mungkin apalagi dong kalau selain orang ketiga. Iya sih. Alasan. Dan apa namanya, dan permasalahan yang lu alami saat ini, ya kan, itu kan berarti poin yang tadi gue ambil itu berarti kan secara tidak langsung, ya kan, berarti kan ada orang ketiga ya, dan orang ketiganya itu kan adalah mantan sahabat lu ya, yang dulu benar-benar tahu apa namanya, tahu masalah lu seperti apa, terus itu juga teman main lu dari dulu, ya kan, dan sampai akhirnya bareng lah. iya, maksudnya kayak tidur bareng, makan bareng, apa-apa bareng lah tiap hari, dan sampai akhirnya dia berkhianat di belakang lu, begitu. Ya. Nah, ini berarti poin yang gue ambil di sini kan berarti untuk para subscriber gue ya, gue cuma pengen apa yang mengambil dari ceritanya Piteng ya. Gak selamanya kita bisa percaya 100% terhadap sahabat sendiri, kan? Karena sahabat sendiri aja itu belum tentu bisa benar-benar murni baik di depan kita, ya kan? Kenapa gue bisa ngomong kayak gini, ya kan? Ini udah ada satu contoh, ya kan, dari kawan gue sendiri loh, ya kan? Dia percaya 100% sama sahabatnya, ya kan? Dan ketika kawan gue ini seorang Piteng kena musibah, ya, semestinya seorang sahabat karibnya Piteng itu semestinya ada, tapi kenapa malah bisa-bisanya merusak hubungan sahabatnya sendiri. Nah, itu jadi untuk kalian ya, para subscriber gua, jangan sampai kalian bermain api dan merusak hubungan orang lain gitu. Karena gini, belum tentu kalian merusak kebahagiaan seseorang itu akan bahagia untuk hidup kalian sendiri gitu loh. Jadi jangan sesekali kalian itu merusak kebahagiaan orang lain, apalagi orang yang sudah berkeluarga. Ingat ya guys ya, benar nggak itu? Nah, itu ya, jangan sampai merusak rumput tangga. Nah, benar.
Nah, untuk dari lu ya, ini kan tadi kan langsung dari pribadi gua ya, karena gua mungkin orang yang pertama, orang yang nggak terima sih, karena namanya kebahagiaan hubungan seseorang terus rusak karena orang, iya kan? Itu gua orang yang paling nggak terima, men. Gitu loh. Nah, Ya, dari lu ada nggak sih maksudnya satu pesan apa dua pesan apa tiga pesan untuk para subscriber gue yang apa namanya mempunyai sahabat, jangan sampai lah mengalami yang lu alami saat ini. yang udah gue laluin ya, jangan terlalu percaya sama siapapun, untuk termasuk sahabat ya, maksudnya termasuk sahabat itu sendiri itu, dia itu pun bisa musuhku dari belakang. Ya, ya lu sekarang boleh lah lu anggap sahabat, kan kita nggak tahu pemikiran orang itu kan setiap menit itu bisa berubah. Bener sih, saya Gue sekarang bisa ngomong kayak gini, nanti 2 menit 3 menit itu bisa berubah. Namanya manusia ya kan? bener. Sorry. Iya. Pokoknya pinter-pinter jadi temen deh sekarang, karena banyak orang jahat. Dengan dia yang baik di depan lu, ternyata dia di belakang ada maksudnya. Dia bisa aja mendekatin lu, ada maunya, ada ya banyak lah sekarang orang macam gitu. Bener sih, banyak banget sekarang orang-orang fake. Ya nggak dari masalah pasangan lu bisa direbut, mending pacaran ya. Kalau nikah Iya sih, gimana? bener bener. Kasihan umur anak dong, Iya iya. merusak rumah tangga orang yang punya anak. Ya, bener. Nah, ini lu ngomong tentang anak ya. Setelah kejadian yang lu alami saat ini ya, ya kan? Lu sama pasangan lu pernah berpikir nggak sih ke anak lu? Maksudnya dalam arti gini, lu tega nggak sih berpisah di saat anak lu itu masih membutuhkan sosok orang tua, ya kan? Kenapa gue berucap seperti itu, ya kan? Karena anak lu itu kan masih kecil ya, umur berapa sih? Kalau boleh tahu? Bulan 2 bulan ya? 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan, sorry, 1 tahun 2 bulan. Nah, apalagi gini, yang pengen gue tanyain lebih dalam nih, lu sama pasangan lu tega nggak sih gitu loh? Maksudnya tega berpisah di saat anak lu itu masih umur yang minim lah, 1 tahun 2 bulan. Ini ya, bayangin ya, beda sama anak-anak yang di luar sana, ya kan, di umur 6 sampai 10 tahun sama anak yang di umur 1 tahun sampai 5 tahun, ya kan. Kenapa gue bilang kayak gitu? Lu pernah berpikir gak sih sama pasangan lu ketika lu memilih memutuskan untuk berpisah dalam keadaan anak lu itu masih umur sekecil itu, ya kan? Pernah nggak memikirkan psikis atau psikologis dari anak tersebut gitu loh? Gue pengen tahu dia dari lu. Kalau gue kan gue bilang gue ingin memperbaiki semuanya. Dengan kesalahan-kesalahan gue mau menebus dengan kebaikan gue. Maksudnya dengan gue menjadi lebih baik, lebih dewasa lagi, lebih apa ya, menjadi bapak yang baik, lebih tanggung jawab kepada keluarga ini. Gue di sini tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Gue di sini belum ikhlas dan batin, gue tidak menyalahkan siapa-siapa. Gue cuma mau ungkapin unek-unek gue aja. Kalau sekalian ngobrol santai kan. Terus kan, gue di sini tidak menyalahkan siapa-siapa. Sekali lagi, ini mungkin udah jalan Tuhan, udah alur kehidupan gue. Gue terima dengan ikhlas. Dan gue berpikir ya, itu akan mengganggu. Dan ya ini salah satu duka jika mudah ini keegoisan dari pasangan satu sama lain, nggak dari gua, dari dia sendiri. Korbannya adalah pasti itu
pasti, apalagi masih setahun 2 bulan itu masih, apalagi dia dekat banget sama gue, dia setiap hari bareng, bangun tidur punya gue, tidur lagi gue, dan ya pastilah dia merasa, dia tahu pasti saat orang tua itu batin kamu pasti ada, maksudnya anak batinnya kuat Ya percaya gue. dengan orang tua, pasti dia merasakan juga di saat orang tua lagi ada masalah itu yang gue takutin. Gimana ya, ya itu psikisnya segala macam, saya mau ngatain kayak gini kalau cuma mungkin emang ini di jalan Tuhan ya, mungkin nggak bisa. Ya gue paham sih, maksudnya paham dalam arti, ya gue paham dalam arti gini, lu aja bisa sekuat ini ya, maksudnya menghadapi cobaan dan kenyataan seperti ini, ya kan? Gimana gua gitu, gua itu belum pernah ngerasain, maksudnya terlalu parah seperti lu gitu loh, ya kan? Tapi gua ngelihat sosok seorang Piteng itu apa ya, dia orang yang tegar, orang yang kuat, orang yang bisa menerima saran dan kritik dari orang lain, ya kan? Walaupun itu saran dan kritik dari seorang kawannya sendiri, ya maksudnya dari gua ya, dan mungkin dari sahabat-sahabat yang lain atau dari teman-temannya Piteng yang lain mungkin juga sama ya memperlakukan Piteng gitu kan. Terus poin yang gue ambil di sini juga sebetulnya ada juga sih, dalam arti gini, buat orang-orang yang ada di luar sana ya, maksudnya yang udah merasakan nikah muda, orang yang sudah diberikan karunia anak sama Tuhan gitu kan. Terus kalian punya permasalahan dalam hal-hal kecil lah, mungkin dari hal-hal sepele ya kan, hingga masalah yang besar sampai akhirnya kalian memutuskan hubungan gitu kan, membutuhkan hubungan untuk ya udahlah, kita udah nggak cocok, kita berakhir di sini aja deh, ya kan, kita memutuskan untuk kita bercerai, ya kan. Nah bagi gue gini ya, kebanyakan yang gue pelajari dari orang-orang di sekitar gue ya, termasuk di lu ya, orang itu kebanyakan dia egois terhadap dirinya masing-masing gitu kan, tidak memikirkan kebahagiaan anaknya gitu kan. Mohon maaf nih, bisa berbeda sama orang yang udah menikah tapi belum dikasih karunia anak ya. Terus ada terjadi masalah-masalah, itu masalah kecil atau masalah besar, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai, ya kan. Beda sama orang yang udah punya anak, ya kan. Nah, gue itu sangat benar-benar tidak menerima perilaku dari orang-orang tersebut gitu. Karena apa? Gue memikirkan psikis dan psikologis dari si anak itu, men. Benar nggak sih? Gue memikirkan itu karena gue pribadi ya, gue walaupun gue masih umur segini ya, tapi gue memikirkan sampai kejiwaan dari seseorang anak tersebut gitu kan. Gini, orang bolehlah gitu memutuskan, ya kan, untuk berpisah, tapi melihatlah dulu dari si anaknya tersebut. Kalau anaknya itu seperti yang tadi gue bilang ya, di range umur 6-10 tahun terus untuk memilih berpisah, it's okay, no problem. Dia sudah bisa memilih, ya kan, dia bisa memilih untuk dia ikut sama ayahnya atau dia ikut sama ibunya, benar gak sih? Tapi beda sama anak-anak yang masih di range umur 1 tahun, 2 tahun, sampai mentok itu 5 tahun. Karena apa? Umur yang ini itu masih membutuhkan sosok orang tua, itu masih membutuhkan sosok seorang ayah, dan masih butuh sosok seorang ibu gitu kan. Dia masih benar butuh kasih sayang yang lebih dalam lagi dari orang tuanya, ya kan. Nah sekarang kalau sudah terjadi seperti ini, ya kan, anak itu akan gimana, men, gitu loh. Kalau umur 6-10 tahun dia udah bebas memilih, ya kan, maksudnya bebas memilih ikut
ayahnya atau ikut ibunya seperti gue bilang tadi kan. Dan kalau misalkan untuk dikenali ke pasangannya yang baru gitu kan, otomatis ya mungkin anaknya ya udah itu urusan lu deh, bukan urusan gue sebagai anak, benar nggak sih? Tapi kalau umur yang masih ini umur 1 tahun sampai 5 tahun terus diganti sosok orang lain, ya kan, belum tentu bisa memperlakukan seperti ayah kandungnya atau seperti ibu kandungnya, benar nggak sih? Iya. Nah itu, jadi untuk teman-teman yang ada di luar sana, ya kan, yang udah memilih memutuskan untuk nikah muda dan mempunyai masalah yang sama seperti kawan gue Iteng, tolonglah jangan pernah egois untuk diri kalian masing-masing, tapi pikirkan psikologis, ya kan, pikirkan psikologis dan kejiwaan dari anak kalian gitu, karena itu hal yang penting. Oke lah, mungkin dari lu semua berpikir gini, alah psikologis, alah kejiwaan anak itu urusan belakang lah, ya kan, toh dia bahagia-bahagia aja. Oh, Sama itu. itu loh. Oke lah, mungkin saat ini lu berpikir seperti itu, tapi ketika anak lu udah gede, lu benar melihat psikis dan kejiwaannya sebenarnya seperti apa, benar gak sih? Gitu loh. Nah, gue pengen kan gue udah ngulik-ngulik tentang lu ya, maksudnya dari tentang percintaan lu sampai kehidupan lu sampai tentang anak lu, ya kan. Terus gue pengen tahu. Sorry. Boleh potong nggak kamu? Oh iya, apa gimana? Ini kan gue terakhir dari keluarga yang terkenal. Pasangan terakhir dari keluarga yang terkenal, sama-sama terkenal. Jadi gue ngerasain gimana rasanya sebagai anak yang punya keluarga yang terkenal. Dan dia pun tersekal juga. Dibilang sih ya enak. Kita nggak bisa merasakan sepenuhnya kasih sayang dari kedua orang tua. Gue dari kecil sama nenek gue, dia dari kecil juga sama nenek gue. Dari kecil jauh dari bayi gue sama nenek gue, bokap gue besar, dan nyokap gue nikah lagi dan bokap gue nikah lagi. Jadi gue tidak merasakan kasih sayang dari mereka berdua. Ya benar. Gue ngerasain dan sekarang gue rasain gimana sih kalau gue merasakan hal seperti yang sama gue rasain. Yes, itu yang gue maksud di poin gue tadi gitu men. Gue sebenarnya nggak mau kayak gini, cuma mau gimana lagi, ini di jalannya dalam kehidupan gue. Tapi dengan kayak gini gue nggak mau sampai anak gue kurang kasih sayang sekarang berapa. Itu untuk masih sepenuhnya kasih sayang bikin kalau bisa dengan bahagia karena gue selalu berusaha itu semua sudah gimana caranya gue kasih sayang ke anak gue sampai tidak apa yang ada pikiran untuk aku jadi kesan sama gue sendiri. Enggak lalu apa yang sampai aku mau ya ada yang namanya mantan istri soal dengan mantan anak, jadi kita berdua masih sayang sama kita. Ya, gue sih sangat setuju sama yang lo omongin ya, maksudnya ya banyaklah juga di luar sana yang merasakan ketidakinginan dari seorang anak menjadi apa ya, jadi anak seorang broken home. Ya bener ya sih, gak ada yang mau men gitu loh, maksudnya semua anak pengen punya orang tua yang utuh, ya nggak sih, punya ayah, punya ibu yang selalu bahagia sampai ketika dia gede, ya kan. Dan memang kebanyakan orang-orang broken home, ya kan, ada yang bahagia ada yang nggak bahagia, itu tergantung dari orang tuanya juga gitu menyikapi anaknya itu seperti apa, ya kan. Karena gini, belum tentu kasih sayang seorang ayah kandung atau ibu kandung bisa sama dengan kayak ayah tiri atau ibu tiri. Wah beda lah itu nggak akan. Benar, itu nggak akan pernah bisa tergantikan sih. Satu satu Iya benar-benar. Gue sih. Gak ada yang namanya kasih sayang kok. Gue sih. Apalagi ke anak perempuan. Iya benar, apalagi ke anak perempuan. Gue setuju itu, karena
apa ya, orang yang benar-benar tulus mengasihi anaknya itu adalah orang tua kandung, ya, dibanding mohon maaf orang tua tiri, ya kan. Tapi ada juga orang yang merasakan broken home mendapatkan orang tua tiri yang baik, tapi kan itu bisa kita nilai ya hanya berapa puluh persen doang, nggak 100% full semuanya mendapatkan kasih sayang yang baik dari orang tua tiri, benar nggak sih? Nah itu makanya itu yang maksudnya gue sangat sangat terpukul ya sebagai kawan lu, tahu ketika lu kenapa bisa merasakan apa ya, keakhiran, apa namanya, keakhiran hubungan lu seperti ini. Tapi gue percaya gini men, gue percaya ketika lu merasakan eh, hidup lu, hubungan lu ya, bukan hidup lu ya, hubungan lu berakhir sampai di sini, tapi gue percaya ini bukan berakhir dari segalanya, ini bukan berakhir hidup lu men, ya kan. Tapi ini di sini awal hidup lu, awal kenyataan lu bener-bener bisa menjadi seseorang yang lebih baik gitu. Gue percaya itu men, benar nggak sih? Ya jadi lu harus percaya itu, lu tetap harus kuat, ya kan. Lu tetap harus bisa menjalani hidup lu dengan baik. Karena apa? Gue yakin apa ya, gue yakin Tuhan ini mengasih jalan yang baik untuk lu, ya kan, untuk lu berpisah dengan pasangan lu ini. Karena Tuhan punya jalan yang lain. Tuhan berpikir udahlah kamu sampai di sini aja, karena bagi Tuhanmu itu pasanganmu itu ternyata nggak baik untuk kamu. Tapi suatu saat nanti kamu akan ditemukan pasangan yang jauh lebih baik, jauh lebih mengerti, ya kan, dan benar-benar bisa memberikan kasih sayang yang tulus kepada kamu. Itu loh Teng. Ya sebenarnya kita nggak bisa bilang pasangan kita tidak baik juga ya. Kita juga mungkin dari kita sendiri juga berpikir mungkin dulunya kita pernah mengecewakan seseorang dan kita didoain, mungkin gue ya pribadi gue mungkin gue dulu pernah mengecewakan seseorang, gue juga lupa lah. Gue ngerinya sih ya bisa dibilang karma, tapi kenapa sekarang ini Yes. sampai jahat banget gitu, maksudnya sampai sebenarnya hampir nggak kuat gue ngejalanin itu. Gue percaya sama Tuhan nggak akan mengasih mengasih masalah hambanya, mengasih apa gitu ya, Cobaan. cobaan ke umatnya melebihi dari kemampuannya. Gue tidak ikhlas, gue bisa, yang mudah-mudahan gue bisa menjalannya dengan sepenuh hati. Dan padahal ya gue ternyata pengen, tapi kan gue gak tau udah lagi gimana sih. Ya biar aja gue ngerasain sendiri. Ya gue mungkin lagi gitu, nanti gue gak bisa merubah takdir seseorang. Gue gak bisa merubah takdir gue. Karena kalau yang namanya takdir itu gak bisa dirubah, kecuali nasib itu bisa dirubah, tapi kalau takdir itu gak akan bisa. Gue bener-bener nggak menyangka sih seorang Piting bisa setegar ini sih. Ya. Wah iyalah, gue harus kuat gitu. siap. Gue bener-bener bangga sebagai kawan lu yang tidak pernah mengenal menyerah untuk berjuang hidup gitu. Nah, gue di sini gue pengen nanya sama lu, ada momen-momen terindah gak sih sebenarnya sama anak lu? Wah banyak itu momen terindah. Momen terindah itu ya dari kecil sama gue, ya dari Mas Merah, dari dia lahir ke dunia itu gue itu cinta pertamanya.
gue cinta pertama dia setiap hari ya momen-momen hari-hari gue sama dia, dari gue merawat dia penuh kasih sayang. Ya itu momen-momen di saat gue merawat dia, akhirnya dia sudah mulai beranjak eh, mulai anak-anak, itu momen-momen yang terindah sih di saat gue apa ya ngurusin dia sih. Itu setiap harinya, hari gue ngeliat dia bertumbuh sangat cepet gitu kan. Di setahun lebih gue merawat dia, ya itu momen-momen terindah gue sih. Itu gue ajak keluarga kecil gue untuk traveling kemana-mana, jalan-jalan. Itu momen-momen di saat dimana yang gue nggak bisa dapetin lagi sekarang. Ada satu pesan gak sih untuk anak lu ketika anak lu mungkin ketika gede atau beranjak beranjak apa namanya semakin lama kan dia akan tumbuh dewasa ya sebagai anak. Ada nggak sih satu pesan yang mau lo sampaikan untuk anak lo? Mungkin aja anak lo melihat video ini dan melihat, wah anjing, seorang ayah gue kuat, ayah gue itu orang yang tegar, gue apa namanya, gue sayang sama ayah gue. Ada nggak sih satu pesan yang pengen lo sampaikan ke anak lo? Ya gue mau nanti dewasa nanti kamu menjadi wanita yang kuat, bikin mama sama papa bangga. Baik sama semua orang, Amin, amin. harus itu baik sama semua orang. Amin. Pokoknya intinya apa ya, ya menjadi anak yang baik, anak yang soleha. Banyak lah, gue kalau ngomongin anak sedih gue, sampai nggak bisa berkata-kata, bikin siap gak apa apa-apa yang ya maksudnya yang gue ambil di sini apa ya, jadilah anak yang baik, jadilah anak yang soleha, ya kan, patuh terhadap orang tua dan selalu sayang terhadap papa mama atau ayah ibu ya itu apa namanya, ini sedikit cerita aja guys, dari seorang ayah yang benar-benar apa ya, sangat sayang terhadap anaknya gitu kan. Nah, gue di sini pengen terakhir pengen nanya sama lu ya kan, lu kan bisa sekuat ini, lu bisa setegar ini, lu bisa menghadapi apa namanya, kenyataan yang ada di dalam hidup lu saat ini ya kan. Apa sih tipsnya lu bisa menghadapi cobaan seperti ini yang belum tentu orang lain di luar sana bisa menghadapi setegar ini seperti lu? Support sih, support dari sahabat-sahabat terdekat lu, itu yang bikin gue bisa sampai squad ini. Karena yang namanya support, yang namanya dirangkul sama sahabat, dirangkul sama teman, itu bener-bener apa ya, itu bener-bener emang berasa banget gitu di saat lo lagi terpuruk, ya kan, lo lagi terpuruk, dan di saat itu juga kan nggak ada yang peduli sama lo. Tapi gue mohon sama lo yang orang di sana di luar yang punya teman atau sahabat lo lagi terpuruk, lagi mengalami musibah segala macam, gue minta tolong support dia, lo rangkul dia, lo ajak ngobrol, lo ajak sharing, tapi jangan sampai bikin kata-kata lo bikin down, bikin jatuh. Gue cuma minta itu aja sih, apa namanya, karena gue merasakan itu. Gue di saat gue lagi down, gue butuh orang, gue butuh support dari siapapun, dari keluarga, sahabat, ya, maupun kerabat lu terdekat gitu kan. Karena yang namanya orang lagi kayak gitu itu bisa depresi, bisa karena dia bingung ngapain dengan dia sendiri gitu. Kalau nggak ada orang bisa ngerangkul,
gue nggak tahu deh. Iya, contohnya kayak sekarang ini apa sih bully ya? Bully itu dengan kata-kata lu yang apa ya? Dengan kata sekarang tuh yang jahat tuh bully kan, yang bisa menyebabkan kematian. Ujungnya kan tuh pasti kematian karena dia depresi, dia nggak punya teman, dia menyendiri segala macam. Itu tuh orang yang lagi butuh support yang bikin kita bangkit lagi. Yes, Dia setuju. itu rangkul dari teman lu, dari sekeliling lu. Emang nggak ada yang bisa apa yang kalian bisa rangkul gua itu susah, maksudnya nggak ada yang support dari keluarga. Kalau itu banyak di luar sana yang gua tahu ya, maksudnya teman gue sendiri yang ngerasain kayak gitu sampai akhirnya dia meninggal karena depresi, nggak kuat untuk ngejalanin hidup gitu. Dan gue sendiri juga sangat disayangkan nggak ada di posisi itu. Ya gue mencerita sedikit tentang gue juga ada kayak gitu. Di saat yang membutuhkan sahabat gue di situ lagi nggak ada. Lagi maksudnya gue lagi benar nggak ada, dia butuh support. Tapi bukan masalah ini ya, bukan masalah pasangan ya. Iya, Ini iya. sahabat gue sendiri, bukan support. Ada nggak nih yang pengen lu sampaikan ke mungkin disebut mantan pasangan atau mantan sahabat lu, atau lu fine fine aja? Untuk mantan sahabat gue, Siap, gue paham. itu aja. Oke, ya. Mau dibilang nggak bahagia itu nggak akan mungkin bahagia gitu kan. Agak akan mungkin bahagia anjing, anjing Sekarang rusak. bahagia seseorang gitu kan. Iya sih gue. Gue mau ngomong bahagia, Iya iya. tapi itu fine aja. Udah nggak usah tegang, nggak usah. Ya mungkin gue bakal eh, lebih baik ke depannya. Posisi Amin. gue, Amin. gue cuma berdoa sama Tuhan, Amin. semoga gue ya kita baik aja lah kalau semua orang. Siap. Pasti di saat kita membutuhkan Benar-benar. bantuan segala macam pasti lu bakal dibantu sama apapun itu. Ya. Walaupun lu ngasih kebaikan ke seseorang, lu belum itu dibalas baik sama dia, tapi sama dengan orang lain lu dibalas kebaikan. Siap. Kita lebih baik sama orang, terkadang kita disakitin gitu kan, Iya sih. kurang baik apa gitu. Gue udah ngasih, maksudnya lo yang lu butuhin lu udah ya gitulah, udah ya namanya sesahabat ya, kita sebisa mungkin kita bantu ya, Yes. pengen dari belakang. Gue setuju. Jadi untuk para subscriber gue ya kan, atau orang-orang yang ada di luar sana yang kenal gue atau kenal Piteng atau yang nggak kenal ya kan, di sini gue pengen menyimpulkan dari semua obrolan-obrolan yang udah gue obrolin terhadap kawan gue ya. Satu, jagalah pertemanan kalian ya kan, jagalah sahabat-sahabat kalian ya kan, janganlah sesekali merusak pertemanan, perkawanan, persahabatan karena hanya seorang perempuan ya kan. Terus sebisa mungkin temen, kawan, sahabat apapun itu lagi mengalami masalah, musibah, segeralah ditolong gitu loh. Apa sih susahnya kalian menolong? Kita hidup hanya sekali ya kan, kita juga hidup itu harus bisa saling tolong menolong ya kan. Terus yang kedua, jagalah hubungan ya kan sebaik mungkin, maupun itu ada masalah hal kecil maupun itu ada masalah besar. Kalau bisa gimana pun caranya kalian itu menjaga hubungan kalian dengan baik. Karena apa? Menjalani hubungan itu gak gampang ya kan, dan gak sebentar juga, apalagi orang-orang yang menjalani hubungan yang udah dikaruniai seorang anak ya. Jadi tolonglah pikirin anak kalian, pikirinlah psikis dan kejiwaan anak kalian, jangan memikirkan egois kalian masing-masing karena karena permasalahan dari kalian masing-masing gitu loh. Karena anak itu bukan korban men, sekali lagi anak itu bukan korban. Jadi tolonglah berpikir dengan baik ya kan. Terus yang ketiga itu
tetap harus bisa saling mengasihi satu sama lain, ya kan. Bener-bener harus bisa saling merangkul, apapun itu golongannya, apapun itu jenisnya, ya kan. Jangan bener-bener kalian itu acuh tak acuh terhadap orang, gitu kan. Terus keempat, kalian harus tetap kuat, tetap tegar, karena apapun masalah yang kalian dapat itu baru awal gitu loh. Itu baru awalnya gitu kan. Jadi jangan cepat menyerah, ya kan. Jangan cepat putus asa, ya kan. Ayolah, kalian bisa kok. Kawan gua aja bisa, masa kalian nggak bisa? Wah, pasti lah, itu kita harus kuat sih. Itu men, itu satu pesan yang paling terpenting. Kalian harus kuat menjalani hidup, karena hidup itu karena itu ibarat kata apa ya, satu game yang bener-bener lo itu harus bener-bener sampai akhir. Jangan lo menyerah atau putus asa di tengah jalan itu. Jadi thank you sekali lagi untuk kawan lama gue Iteng. Sorry gue udah ganggu waktunya, ya kan. Siap. Thank you banyak, lu udah mau cerita-cerita tentang pribadi lu sampai gua benar mendalami kehidupan lu, ya kan. Salam buat keluarga, ya kan. Dan jangan lupa jaga diri men, oke. Siap. Terus buat Itu teman pas ya. subscriber, thank you sudah nonton di channel gua, ya kan. Jangan lupa, ya kan, jangan lupa kalian itu tetap like, comment, share, and di subscribe, ya kan. Ini kawan gua, Benar. ya kan, ini kawan gua, jangan lupa di subscribe. Oke guys, thank you.